Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Indonesia Bersatu. Salam hormat kemajmuan. Salam hormat kepada rekan-rekan rumput selatan, rumput barat, rumput utara, rumput timur, dan di mana saja Anda berada, keluarga besar rumput selatan. Salam satu jiwa. Salam kita bersatu. Panggilan saya rumput selatan. Kebetulan gubuk saya di tepi pantai selatan, Purworejo, Jawa Tengah, paling selatan. Kenapa kok saya dipanggil rumput selatan? Saya bukan orang yang paling lemah, ya, seperti rumput. Miskin pemahaman, pendalaman, pengetahuan, apalagi pendidikan. Tapi selemah pun apapun saya sebagai warga negara Indonesia boleh dong memohon dan memohon. Semoga beliau-beliau di singgasana, beliau-beliau di mana aja beliau berada, semoga merespon dan menerima. Semoga yang merespon dan menerima kelak di hadapan Tuhan, aku doakan. Semoga di hadapan Tuhan menjadi pilihan Tuhan. Saya sebagai pemohon kelak menjadi emas, bukan menjadi lumpur neraka. Ya, permohonan saya, tolong agama jangan diperdebatkan, agama jangan dipergunjingkan, ya. Agama bukan jurang pemisah, melainkan agama menjadi jembatan untuk kedamaian, kebersatuan, dan kesatuan. Contoh, nenek moyang kita dulu sudah menyembatani hidup di himpitan penjajah, ya, kepahitan, kepedihan selalu menghantui. Setelah kebersatuan dari berbagai suku bangsa dan agama bersatu, terciptalah Indonesia merdeka. Hargailah perjuangan nenek moyang kita, ya, ya. Dan rumput selatan akan cerita. Pra itu ada tiga, ya, ada tiga. Pra itu ada tiga. Satu, Pranotonegoro, itu beliau Pak Presiden dan pemerintahan yang terkait di dalam negara Indonesia, ya. Tapi itu materinya sangat banyak, ya. Semoga materi-materi ini nanti direspon. Semoga akan mengurangi wabah dan bencana yang ada di Indonesia. Dua, tolong, penyangga kehidupan dunia adalah petani. Tolong petani padi diprioritaskan. Perikanan, kelautan sudah bagus. Mungkin perkebunan, pertambangan juga bagus. Ya. Ketiga, kesehatan. Pemerintah sangat jitu sekali. Hampir semuanya akan digratis di dalam kancah sosial, kesehatan, apalagi sosial dalam arti bantuan. Alhamdulillah, Pak. Bantuan di desa saya tidak pernah berhenti. Terus mengalir dan mengalir. Baik itu dari beras, telur, ikan, buah-buahan.
Alhamdulillah Pak, saya sudah tidak lapar. Berkat bantuan sangat banyak sekali. Ya. Ketiga, keempat ya. Pendidikan. Pendidikan sangat jitu Indonesia. Sudah bagus, tarafnya dunia dong. Ya. Kelima apa? Alat negara. Alat negara mungkin sudah bagus. Bodinya, mekaniknya, mungkin mesinnya juga bagus. Itu tata rumah tangga bidang alat negara. Mungkin beliau-beliau di atas sana yang reso ya, tahu. Ya. Fisik harus dibentuk dengan fisik. Penuhilah fisik. Ya. Nah, keenam, bangunan. Alhamdulillah. Bangunan setiap desa beratus-ratus juta. Dulu gubuk saya di tempat pinggir rowo. Kalau mau ke tempat saya pakai sampan. Sekarang sudah ada ya jembatannya. Bantuan terus mengalir, tidak berhenti. Terus mengalir. Maka tolong, besok kalau sudah beliau Pak Presiden rampung menjadi presiden, tolong jangan dicemooh. Ya. Jangan dicemooh utangnya sekian-sekian, jangan. Kita pakai jiwa dong. Ya. Pakai hati dong. Kita merasakan bantuan apapun dan bagaimanapun, bantuan terus mengalir. Ya. Nah, itulah prasatu. Yang kedua, ini perlu pembahasan, pendalaman pengetahuan tentang jiwa. Sebenarnya, bangunlah bangsamu kan. Pranoto Bongso, bangunlah bangsamu. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Bangunlah jiwamu. Nah, ini yang punya hak untuk membangun jiwa. Maaf ya, para tokoh-tokoh agama semuanya, para tokoh-tokoh masyarakat semuanya, para orang-orang yang benar-benar menjadi bolam kehidupan orang banyak, itu perlu kita mohon didikannya agar tahu pada jiwa. Karena jiwa yang dikonsumsi adalah satu, keyakinan, kedua, kejujuran, ketiga, keikhlasan, tanpa berbentuk fisik. Tapi kalau hati itu berbentuk fisik, apa yang Anda lihat itulah faktanya. Padahal hati dengan jiwa seringkali bertengkar, seringkali tidak cocok. Jiwamu diam di rumah, hatimu pergi. Di mana? Hatimu melayang, hatimu seperti bayangan. Ya. Apa hati yang dikonsumsi? Hanya enak-enakan, ya, senang-senang. Ya. Manusia belum paham. Ya. Neraka itu ada dua. Satu, di fitunya. Apa neraka fitunya? Tidak kesampaian tujuannya. Serba kekurangan. Sakit. Nah, itulah neraka. Ya. Akhirat juga ada neraka. Lihat besok jiwa kita, terus jati kita seperti apa. Dengan Muhammad Tahim kita seperti apa. Ya. Itu seperti itu. Maka tolonglah. Monggo semuanya dibangun, jiwa kita dibangun. Agar kita tahu pada perintah ilahi. Bukan cuma perintah hati. Ya. Jika Anda kok
memahami, mendalami, mengetahui tentang mimpi, rumput selatan punya keyakinan selagi manusia bisa tidur pasti diberi mimpi. Ya. Yang memberi mimpi siapa? Ya. Malaikat Nur Cahyo. Ya. Itu dapat perintah dari Tuhan. Ya. Oh, itu diberi mimpi, besok anakmu akan kecelakaan, istrimu akan meninggal, sampean akan kecelakaan. Sebenarnya kalau sampean jeli dan paham, Anda akan tahu sekitar Anda apa yang akan terjadi besok. Itu jelas. Terkecuali kalau Anda mau tahu, besok ada tsunami, gempa bumi dan ini, itu memang prosesnya lain. Ya, prosesnya panjang. Ya. Kalau ditanya, apa rumput selatan tahu bro? Ramalan ini sejak 2017, rumput selatan hanya diam dan diam. Ya, diam dan diam. Rumput selatan sudah membuat story zaman waktu itu. Ya, berbunyi seperti ini. Bunga bangkai tumbuh dari timur, asap racun dari barat. Prahoro sekoro-koro, kolandu komongso, poronang kudo munggah pendopo. Masuk pendopo ya. Terjemahnya apa? Bunga bangkai waktu kejadian banjiran Papua dan Sulawesi. Korbannya berapa nyawa? Prahoro sekoro-koro ini. Gunung jeblok, banjir, longsor, kebakaran, kenang angin. Ya, nah, kalau antu komongso. Waktu itu di Pandeglang, tsunami. Saya memberitahu teman saya, itu Lurah Baglen sama teman saya yang di Ngombol, yang punya saudara di Pandeglang, tak suruh memberitahu. Alhamdulillah, lari ke gunung, selamat. Ya, itu seperti itu. Jadi, mohonlah, mohon. Harus kita dalami, apalagi asap racun dari barat. Ya. Ini jangan main-main bro, ini bahaya. Jangan sampai kita keteteran, jangan sampai pemerintah keteteran. Anda harus jeli, harus taat pemerintah, anjuran pemerintah. Pakailah masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, olahraga. Ya. Kalau sampean tidak teliti, sampean tidak tahu besok kan mau jadi apa dunia ini, mungkin akan hujan air mata. Ya, rumput selatan tidak bohong. Tanya aja keluarga besar rumput selatan. Hampir setiap pulau Indonesia ada, hampir setiap daerah ada. Tapi rumput selatan hanya jiwa, bukan kelompok, bukan golongan, tapi golongan jiwa. Jadi tidak pernah ikut-ikutan rame-rame dan itu tidak. Biarlah pemerintah yang menangani. Biarlah pemerintah yang lebih bijak dan tegas. Ya. Jadi pandemi tidak sembarangan. Mohon semuanya bersatu untuk memerangi. Dan tolonglah Bapak Menteri Agama, tolonglah dari berbagai tokoh agama, mohon waktunya untuk doa bersama, biarpun lain waktu, lain tempat, lain agama, tidak masalah, tapi tujuannya satu, kedamaian, satu, kehidupan, satu, kenyamanan. Itu seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu rumput selatan sudah tahu mulai tahun 86. Tidak cuma sekarang ya. Nah, poro Nangkuto masuk pendopo. Nangkuto itu prajurit, baik itu Pak Polisi, baik itu Pak Tentara, Pak Polisi, dan para pejabat kalau kena COVID kan ya dikarantina, apalagi kita. Nah,
Maka sebelum kita dikarantina, kita harus lebih jeli, lebih memahami, lebih mematuhi. Insya Allah kita akan bisa memerangi COVID. Ya, COVID tidak takut pada wihara, gereja, masjid, musola. Tidak. Ini tidak bisa dilihat. Ya. Dah begitu aja dulu. Besok saya sambung lagi. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya raga dan jiwa mohon maaf. Semoga jagat saya sini permohonan maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.